Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan bahwa untuk kuliah Sistem Dynamics, saya mencoba untuk menyampaikan beberapa video ringkas dengan harapan ini dapat membantu kita untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan pemodelan sistem pada mata kuliah kita. Nah, pada hari ini saya akan mendiskusikan mengenai masalah feedback loop, delay, dan non-linearitas. Beberapa periode yang lalu saya sudah memberikan beberapa slide, video, dan juga beberapa penugasan untuk Anda mencoba menginstal beberapa aplikasi yang biasa digunakan untuk pemodelan sistem dinamis, seperti Stella, Vensim, maupun PowerSim. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa hubungan kausal atau sebab akibat ini merupakan salah satu elemen dari struktur metodologi sistem dinamis yang terdiri dari closed loop, hubungan kausal, kemudian ada delay, kemudian ada flow diagram, lalu yang terakhir adalah pemodelan. Nah, hubungan kausal atau sebab akibat seperti yang kemarin sudah kita diskusikan, ya, itu harus membuktikan dan menggambarkan adanya sebab dan akibat antara dua faktor atau lebih, dan sifatnya merupakan umpan balik yang tertutup atau causal loop, ya. Nah, struktur umpan balik ini merupakan pembentuk model yang kemudian digambarkan dalam bentuk lingkaran-lingkaran yang sifatnya tertutup, dan setiap lingkar umpan balik yang disebut dengan loop ini mengatakan hubungan sebab dan akibat, bukan menyatakan hubungan karena adanya korelasi statistik, tetapi merupakan hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab akibat antara sepasang variabel dalam suatu fenomena harus dipandang bahwa konsep hubungan variabel lainnya terhadap variabel akibat dianggap tidak ada terlebih dahulu. Sedangkan korelasi statistik antara sepasang variabel dalam satu fenomena diturunkan dari adanya pengaruh dari variabel tersebut secara simultan. Sehingga bisa saja dalam statistik diketahui ada korelasinya, tetapi sebenarnya tidak ada hubungan sebab dan akibat. Ada dua hubungan causal loop, yaitu hubungan positif dan negatif. Dan ada dua juga modelnya. Yang positif disebut sebagai growth, yang loop negatif disebut sebagai balancing atau goal seeking. Kita ambil contoh hubungan kausal positif di sini adalah kelahiran dan populasi. Kelahiran ini merupakan sebab dan populasi ini merupakan akibat. Ya, hubungannya positif. Di lain pihak, populasi juga mengakibatkan adanya kelahiran, karena populasi semakin banyak akan mengakibatkan tingginya angka kelahiran. Populasi meningkat, kelahiran akan meningkat, ya. Ini aspek perubahannya searah. Berikutnya, untuk hubungan kausal negatif, contohnya seperti ini. Kematian akan mengurangi populasi. Harga akan mengurangi konsumsi. Maksudnya apa? Harga naik, konsumsi akan berkurang. Gitu, ya. Dan seterusnya. Aspek perubahan atau negasi. Causal loop diagram. Contohnya seperti ini. Di sini ada dua loop antara kelahiran, populasi, dan kematian. Lihat di sini, kelahiran berhubungan searah positif terhadap populasi, dan populasi berhubungan positif terhadap kematian. Tetapi kematian berhubungan negatif terhadap populasi, dan populasi berhubungan positif dengan kelahiran. Loop yang sebelah kanan ini merupakan loop positif yang disebut sebagai growth atau reinforcing loop. Yang sebelah kanan ini adalah loop negatif yang kemudian dikenal sebagai balancing atau goal seeking loop. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan variabel level atau stok
dan rate atau flow, ya. Dalam merepresentasikan aktivitas suatu loop ini, kita ada dua jenis variabel yang disebut sebagai level atau rate. Dan rate maksudnya. Level menggambarkan kondisi pada setiap saat, dan level inilah yang merupakan hal yang kita teliti atau merupakan keadaan pada saat sistem itu diteliti. Sedangkan rate ini merupakan struktur adanya kebijakan. Sehingga dengan adanya kebijakan ini akan mengakibatkan adanya percepatan atau pengurangan angka dari level stok atau variabel level ini. Ya, rate ini merupakan memengaruhi level sehingga disebut juga sebagai decision point. Biasanya rate ini akan menaikkan atau menurunkan level. Nah, problemnya sekarang begini, ya, level dan rates ini pasti ada dalam satu loop, ya. Kemudian level hanya akan berubah karena adanya rates, ya. Dan level dan rates ini harus dipisahkan dari ukuran atau satuan, ya. Kita lihat sekarang, misalnya begini. Berikutnya ada yang disebut dengan delay. Ya. Delay ini apa? Pengaruh atau sebab dan akibat tadi, tetapi efeknya tidak langsung. Contohnya, konstruksi dimulai akan berakibat pada selesainya konstruksi, tapi tidak langsung selesai. Ada hambatan di sini, logo atau lambang seperti ini yang disebut ada delay. Butuh waktu dari mulai konstruksi dimulai sampai dengan konstruksi itu jadi. Order kita pesan, pengiriman datang. Tentu tidak bisa langsung juga. Ada yang disebut dengan delivery delay. Makanya hubungannya tidak garis lurus tapi ada seperti ini. Harga, kemudian ada yang disebut dengan perakiraan harga, perception. Maksudnya bagaimana? Harga yang sekarang ada akan berpengaruh terhadap perkiraan harga bulan-bulan yang akan datang. Tetapi itu juga tidak langsung, tergantung pada persepsi dari konsumen. Nah, karakteristik yang lain yang juga ada dalam hubungan sistem dinamis ini adalah non-linearitas. Apa maksudnya non-linearitas ini? Bahwa hubungannya tidak mesti linier. Terkadang hubungannya eksponensial atau tidak linier. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Yang pertama, contoh kasusnya, pollution generation rate. Ini artinya adalah produksi daripada zat-zat polutan akan menambah polusi di udara kita. Semakin banyak polusi akan berpengaruh kepada nilai absorpsi. Ya, semakin besar nilai absorpsi akan mengurangi polusi. Semakin besar polusi juga akan mengurangi nilai absorpsi atau penyerapan. Maksudnya begini, kalau penyerapan polutan di udara semakin cepat akan mengurangi polusi. Dan kalau polusinya ini juga semakin lama semakin meningkat, akan mengurangi proses penyerapannya. Sehingga loop ini dua negatif, artinya loop ini adalah loop positif. Nah, kemudian pollution absorption time ini menunjukkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengabsorpsi polusi itu. Misalnya polusinya itu ada 10, sedangkan absorption rate-nya itu setengah per tahun, maka dia butuh 20 tahun. Nah, 20 tahun inilah yang disebut dengan pollution absorption rate. Hubungannya dia adalah merupakan akibat dari polusi bertambah. Polusi bertambah akan mengakibatkan waktu yang dibutuhkan untuk absorpsi juga bertambah. Semakin tinggi waktu yang dibutuhkan untuk absorpsi, maka dia akan juga mengurangi tingkat absorpsi dari polusi yang bersangkutan. Nah, untuk software, kemarin mungkin saya sudah minta Anda menginstal Vensim, Stella, dan juga PowerSim. Sebelum saya ke sana, saya akan menyampaikan satu video mengenai system thinking dan feedback.
Nah, tolong ini dicermati terlebih dahulu. Ya, silakan nanti Anda cermati dulu ya. A Sufi story tells of a village of blind men. One day, a new creature arrived. Each of the blind men grasped one part of it and declared that they knew what it was. A snake? A rug? Columns? But, by only experiencing one part of it, each was wrong. In our everyday lives, we also tend to look at things in parts, rather than experiencing the world as a whole. Iya, itu maksudnya gini loh. Dulu ada sebuah gajah, tapi yang melihat orang buta. Orang buta ini disuruh melihat gajah. Ada beberapa orang, kan dia nggak bisa lihat, dia bisanya meraba. Ada yang meraba belalainya saja, dia bilang gajah itu kayak ular. Yang meraba perutnya, dia bilang gajah itu seperti kain yang besar. Yang meraba kakinya, dia bilang gajah ini seperti bantal guling dan lain sebagainya. Artinya setiap orang memandang dari sisi yang berbeda-beda. Nah ini biasanya seperti itu kita memandang. Kita memandang dari sisi kita saja tanpa melihat sistem itu secara keseluruhan. This is not surprising, as such divisions start early on in school, where we are divided into a range of subjects. Yet, the world is much more complex, and if we are to understand its complexity, we need to think about the greater picture. We have to think in systems. Let's illustrate this with a universal example. Love. Do you love me? Yes. But how much? Oke, ini In ada our love contoh systems, the bagaimana amount of love kausal is sebab always akibat crucial. untuk hubungan suami Some istri. things help love to grow, such as laughter and good conversation. However, the amount of love can also diminish, such as after a bad argument. Nah, ada inflow, ada outflow Thankfully, yang we digunakan do dari have variabel precious rate. moments in life, like a honeymoon, where we ensure that love is strengthened, Nah, ada feedback yang reinforcing, positif, while in the everyday, we tend to settle for a sweet harmony. tapi juga ada feedback yang sifatnya negatif atau balancing. Indeed, our love systems are extremely sensitive. In some cases, Nah, tiny sistem actions ini can have kadang-kadang huge sangat effects. sensitif dan sangat dipengaruhi oleh faktor yang disebut dengan non-linearitas. While others take some time to manifest. Dan beberapa waktu diantaranya dia membutuhkan delay atau waktu tunggu. Yet love doesn't just exist between two people, it's much more than that. Love also exists between brothers and sisters, Nah, kids and parents, ini within menunjukkan family bahwa circles, hubungan suami and istri also among friends and bukan wider hanya communities. berkaitan dengan masalah suami dan reality, istri, tapi love juga connects di situ us all. ada anak, ada tetangga, ada orang tua, ada rekan-rekan, yang artinya apa? However, Sistem ini saling we terkait often dengan damage lingkungannya. love by repeating the same mistakes and not recognizing unintended consequences. For example, grounding a naughty child to teach good behavior could make them even more rebellious. Sometimes, even small arguments can turn into large and messy fights. As adults, we often promise to call our parents more, but this can soon fade as time passes. We can also become fixed to distractions, not realizing that this may be creating deeper disconnects in a relationship. And all too often, we lose sight of what really makes us happy. Although we all tend to make such mistakes in love, there are wisdoms that can guide us towards systemic solutions.
So, why don't we use such wisdoms to understand more complex systems and not only love? Baik, kita lanjutkan. Video tadi menggambarkan bagaimana pentingnya system thinking dalam membuat suatu pemodelan dan pementahan dari suatu fenomena. Nah, sekarang kita akan masuk kepada software. Untuk pengerjaan tugas besar kita akan gunakan software PowerSim. Sementara Vensim dan Stella akan saya gunakan untuk latihan-latihan dan beberapa contoh. Jadi saya mohon Anda coba menginstal software PowerSim Studio. Nanti kalau ada kesulitan silakan sampaikan kepada saya via grup, nanti akan saya berikan panduan. Nah, dalam slide ini ada beberapa panduan bagaimana kita menginstal PowerSim Studio di Windows. Juga bagaimana cara kita menggunakannya, serta di sini sudah ada juga panduan mengenai dokumen, toolbar, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini silakan digunakan. Nah, kemudian kita akan berusaha untuk mulai memodelkan beberapa causal loop yang ada dalam slide ini. Di sini contohnya adalah causal loop yang menggambarkan antara pendapatan dan tabungan. Yang ini bunga. Nah, yang pertama ini adalah pendapatan kita. Kalau pendapatan kita bertambah, cenderung tabungan kita juga bertambah. Nah, kalau tabungan kita bertambah semakin lama semakin banyak, maka kadang-kadang lama-lama kita malas bekerja, tapi ada delay. Tidak langsung seperti ini. Di samping itu, tabungan semakin banyak akan menambah jumlah bunga kita. Dan bunga itu juga akan menambah tabungan. Nah, ini adalah ada dua loop di sini, yang sebelah kanan loop yang sifatnya negatif, yang sebelah kiri adalah loop yang sifatnya positif. Nah, bagaimana cara membuat model yang ringkas ini? Silakan ini diikuti ya, bagaimana kita membuat software sistem dinamisnya menggunakan PowerSim ya. Kemudian di sini sudah ada cara panduan untuk operasional softwarenya. Nah, silakan nanti diikuti persamaan-persamaannya, menerjemahkan causal loop ke dalam flow diagram. Ya, di sini ada saving, di sini ada interest. Saving, kita lihat ini merupakan level, yang ini merupakan rate, yang ini merupakan constant. Nanti akan kita lihat seperti ini. Nah, ya yang lain nanti silakan dicoba. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, materi kita hari ini, ada satu lagi video yang ingin saya sampaikan kepada Anda mengenai masalah feedback ya. Silakan disaksikan. Testing, 1, 2, 3. When your band is trying to perform, feedback is an annoying obstacle. But in the grand orchestra of nature, feedback is not only beneficial, it's what makes everything work. What exactly is feedback? The key element, whether in sound, the environment, or social science, is a phenomenon called mutual causal interaction, where X affects Y affects X, and so on, creating an ongoing process called a feedback loop. And the natural world is full of these mechanisms, formed by the links between living and non-living things, that build resilience by governing the way populations and food webs respond to events. When plants die, the dead material enriches the soil with humus, a stable mass of organic matter, providing moisture and nutrients for other plants to grow. The more plants grow and die, the more humus is produced, allowing even more plants to grow, and so on. This is an example of positive feedback, an essential force in the buildup of ecosystems. But it's not called positive feedback because it's beneficial. Rather, it is positive because it amplifies a particular effect or change from previous conditions. Nah, terlihat positif feedback dia akan naik terus. Amplifying loops can also be harmful, like when removing a forest makes it vulnerable to erosion, which removes organic matter and nutrients from the earth, leaving less plants to anchor the soil,
and leading to more erosion. In contrast, negative feedback diminishes or counteracts changes in an ecosystem to maintain a more stable balance. Consider predators and their prey. When lynx eat snowshoe hares, they reduce their population. But this drop in the lynx's food source will soon cause their own population to decline, reducing the predation rate and allowing the hare population to increase again. The ongoing cycle creates an up and down wave-like pattern, maintaining a long-term equilibrium and allowing a food chain to persist over time. Feedback processes might seem counterintuitive because many of us are used to more predictable linear scenarios of cause and effect. For instance, it seems simple enough that spraying pesticides would help plants grow by killing pest insects, but it may trigger a host of other unexpected reactions. For example, if spraying pushes down the insect population, its predators will have less food. As their population dips, the reduced predation would allow the insect population to rise, counteracting the effects of our pesticides. Note that each feedback is the product of the links in the loop. Add one negative link and it will reverse the feedback force entirely. And one weak link will reduce the effect of the entire feedback considerably. Lose a link, and the whole loop is broken. But this is only a simple example, since natural communities consist not of separate food chains, but networks of interactions. Feedback loops will often be indirect, occurring through longer chains. A food web containing 20 populations can generate thousands of loops, of up to 20 links in length. But instead of forming a disordered cacophony, feedback loops in ecological systems play together, creating regular patterns just like multiple instruments coming together to create a complex but harmonious piece of music. Wide-ranging negative feedbacks keep the positive feedbacks in check, like drums maintaining a rhythm. You can look at the way a particular ecosystem functions within its unique habitat as representing its trademark sound. Ocean environments, dominated by predator-prey interactions and strong negative and positive loops stabilized by self-damping feedback, are powerful and loud, with many oscillations. Desert ecosystems, where the turnover of biomass is slow and the weak feedbacks loop through dead matter, are more like a constant drone. And the tropical rainforest, with its great diversity of species, high nutrient turnover, and strong feedbacks among both living and dead matter, is like a lush panoply of sounds. Despite their stabilizing effects, many of these habitats and their ecosystems develop and change over time, as do the harmonies they create. Deforestation may turn lush tropics into a barren patch, like a successful ensemble breaking up after losing its star performers. But an abandoned patch of farmland may also become a forest over time, like a garage band growing into a magnificent orchestra. Ya, baik rekan-rekan sekalian, itulah tadi dua video mengenai feedback dan system thinking. Nah, sekarang saatnya saya ingin menugaskan kepada Anda individual, coba untuk menginstal dulu software PowerSim-nya. Kalau ada kesulitan, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp group ini. Saya akan terus ada online di sana. Tolong, karena kita akan menggunakan software tersebut. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.